Kanan kiri ini hutan pinus semua teman-teman ya. Di sejuk banget di sini Mas Ian. Kita yang lurus teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Pesarean Gunung Kawi atau wilayahnya Kecamatan Wonosari. Kalau kiri kita ke Wagir tadi, arah Madoarjo, dan kita bisa balik ke Kota Malang yang kiri. Ini kita yang lurus ke arah Kepanjen. Nah, aduh teman-teman. Kalau bisa berhenti di tengah ini bagus nih buat foto ini. Pokoknya kanan kiri besar-besar semua. Di sini juga ada wisata. Nah, di depan ini gapura sebelah kiri ini wisata asrama putri. Wisata asrama putri Kebon Sari. Bobang ya, ke Bobang. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan setelah ngopi itu tadi. Sekarang kita di ketinggian 1070 mdpl. Kita lanjut. Kita ke arah selatan teman-teman. Melanjutkan video sebelumnya ya. Mohon maaf, mungkin ada yang belum nonton video saya sebelumnya. Ini video sekarang adalah video melanjutkan video sebelumnya, perjalanan dari Kota Malang menuju ke Lembah Indah via Wagir teman-teman ya. Nah, sekarang kita dari Lembah Indah menuju ke Kepanjen. Nah, kira-kira jalannya seperti apa ya teman-teman ya. Tadi saya di sana enggak ngambil, gak menukarkan vouchernya untuk gratis minuman ya, karena jalannya untuk ke Resto Bambu itu, untuk tempat penukarannya kan di Resto Bambu itu nanjak ke atas. Jadi saya agak capek dan akhirnya saya ngopi dan makan mie instan di luar tadi ya, di luarnya lokasi Lembah Indah, tapi masih di depannya loket pintu masuk teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi ke arah selatan, ke arah Kepanjen. Nanti kita ini via Ngajum teman-teman. Jadi enggak yang seperti rute di video sebelumnya kan kita lewat Wagir. Nah, sekarang kita enggak lewat Wagir, tapi kita lewat ke Ngajum, di lewat Ngajumnya ya, ke arah Kepanjen. Nah, kita turun, suasananya seperti ini. Kanan kiri ini hutan pinus semua teman-teman ya. Di sejuk banget di sini Mas Ian. Dan mungkin kalau teman-teman kesini di musim hujan ya harus hati-hati teman ya, tetap waspada karena jalannya perbukitan dan juga beberapa titik tadi di video sebelumnya juga kita bisa melihat ada beberapa titik longsor ya. Nah, untuk estimasi perjalanan kita ini sekitar dekat Kepanjen ya, dari Lembah Indah ini sekitar 35 menit. Jadi hampir mirip dari Kota Malang tadi. Saya berangkat dari Tebo Selatan, Malang Kota, ke sini sekitar 40 menitan. Dan ini sekarang kita ke Kepanjen itu sekitar 35 menitan. Jadi hampir mirip ya. Dan semoga nanti jalannya juga bagus ya, seperti jalan dari Kota Malang ke Lembah Indah yang di video sebelumnya itu, yang lewat Wagir itu jalannya sudah lumayan bagus. Semoga ini nanti dari Lembah Indah ke Kepanjen itu jalannya juga bagus. Nah, untuk cuacanya sudah sedikit mendung teman-teman. Tadi ngobrol sama pemilik warungnya, biasanya hujannya itu sekitar jam 12 sampai sore biasanya.
karena ya kalau di daerah gunung ya memang hujan itu agak sedikit awet teman-teman ya. Di pengunjung di Lembah Indah tadi ya lumayan ramai teman-teman, karena mungkin ada kegiatan seperti kegiatan kantor atau komunitas tadi ya, banyak, ada beberapa bis juga, jadinya agak sedikit ramai. Dan untuk jalan kita ini nanti mayoritas turunan teman-teman, bukan keturunan loh ya, turunan. Jadi jangan salah, ini nanti banyak turunannya, jadi tetap harus hati-hati. Dan dari ketinggian 1070 ya tadi ya di Lembah Indah itu tadi sekitar segitu, 1070 mdpl, kita turun ya di Kepanjen mungkin sekitar 300-an lah, 300 mdpl lah. Jadi bisa kita bayangkan gimana suhunya ya, perubahan suhunya dari yang dingin terus yang agak sedikit hangat teman-teman. Soalnya di Kepanjen itu juga enggak panas-panas banget karena masih 300 ya, 300 lebihan. Oh ya, untuk tiket tadi ya, untuk tiket di video sebelumnya juga sudah ada. Untuk tiketnya itu 20.000 per orang. Kita sudah dapat voucher yang bisa ditukarkan di Resto Bambu. Yang vouchernya itu tadi, kalau yang di vouchernya tulisannya sih teh, mungkin ya bisa ditukarkan juga kopi. Cuman ya itu tadi, udah mau naik ke atas itu males. Untung tadi kalau motor bisa turun sampai ke bawah teman-teman, sampai ke spot yang di bawah tadi, yang di lembah yang paling bawah. Jadi enggak begitu capek. Cuman kalau untuk roda 4 atau lebih ya, seperti bis tadi atau mobil-mobil tadi, ya parkirnya di atas, dekatnya pintu masuknya Resto Bambu tadi. Jadi enggak bisa turun ke bawah, jadi agak lumayan capek. Nah ini kita yang lurus teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Pesarian Gunung Kawi atau wilayahnya Kecamatan Wonosari. Kalau kiri kita ke Wagir tadi, arah Madoarjo, dan kita bisa balik ke Kota Malang yang kiri. Ini kita yang lurus ke arah Kepanjen. Nah ini lurus. Waduh, sudah mulai gerimis teman-teman. Oke, agak sedikit cepat ya kita. Waduh, aduh, tidak. Tetap. Padahal ini baru jam 10 teman-teman. Baru jam 10, tujuan saya tadi pulang lebih awal karena ya menghindari hujan ini. Soalnya pemilik warungnya katanya jam 12 itu sudah hujan biasanya. Ini jam 10 kok sudah gerimis, rintik-rintik ini. Untuk jalannya sampai di sini, dari Lembah Indah sampai di sini sih masih lumayan oke. Meskipun sudah mulai banyak tambalan aspal ya, cuman masih oke. Aduh teman-teman, kalau bisa berhenti di tengah ini bagus nih buat foto ini. Pohonnya kanan kiri besar-besar semua. Karena dulu ya teman-teman ya, ke arah Gunung Kawi itu banyak tanda di jalan itu yang menggunakan pohon besar, biasanya pohon beringin, pohon randu seperti itu. Jadi seperti patokan itu teman-teman. Nggak tahu dulu itu memang buat patokan atau gimana, tapi di beberapa titik itu memang ada seperti patokan, seperti pohon-pohon besar, pohon beringin gitu. Cuman sekarang sudah mulai banyak yang ditebang karena sudah rapuh ya. Jadi bahaya kalau memang dibiarkan. Jadi beberapa itu sudah dipotong ya, sudah ditebang. Di sini kita masuk desa Kebobang teman-teman. Desa Kebobang tadi tulisannya. Tapi dusunnya mana saya kurang tahu. Tapi kalau desanya Kebobang, karena tadi SD yang di sebelah kiri kita itu tadi tulisannya SD
Kebobang gitu. Tadi kita sudah masuk di desa Kebobang. Ya, jalannya juga lumayan oke. Enggak apa, enggak seperti ke Malang Selatan memang. Ke siapa? Ke Pantai Malang Selatan, ke Malang Selatan. Ke Pantai Malang Selatan itu rata-rata jalannya hancur. Kalau di sini masih lumayan baik lah. Sudah agak hangat ya suasana menujunya. Turun jalan kita. Nah ini kanan kiri kita seperti gerbang gitu loh ya. Ada pohon-pohon besar di kanan kiri seperti itu. Dulu masih banyak. Kalau sekarang sudah ada yang beberapa yang sudah ditebangi. Tadi tulisannya makam desa Lopawon, berarti ini mungkin daerah Lopawon ya. Lopawon, kita ini di atas teman-teman. Kalau di daerah pegunungan perbukitan sini yang cocok memang motor manual, karena di samping apa manual itu kita bisa ngatur untuk tanjakan, untuk gigi yang dipakai untuk ditanjakan atau turunan secara manual. Kita juga bisa ketika turunan itu bisa menggunakan engine brake ya. Kita masukkan gigi rendah, kita turun itu untuk pengereman dibantu sama putaran mesin dengan apa di putaran rendah ya. Cuman ya karena matic itu ya sudah menjamur di mana-mana, jadi meskipun orang sini ya banyak yang menggunakan matic. Seperti tadi saya waktu ngopi itu tadi beberapa orang apa yang ngopi tadi ternyata orang memang orang daerah sekitar ya, tapi mereka rata-rata motornya matic. Cuman ada beberapa orang bapak-bapak itu yang buat merumput ya, buat merumput ke kebun, mungkin untuk buat cari pakan ternak, buat rumput pakan ternak itu tadi rata-rata semua pakai manual dan kendaraannya sudah dimodifikasi teman-teman. Jadi ban depan belakang itu sudah bukan ban seperti biasa ini. Waduh, ini kok ditutup ini? Ada apa ini ya? Bisa nggak lewat? Oh bisa teman-teman. Cuma di situ aja. Oh mungkin dikasih tanda untuk separuh jalannya aja mungkin. Tapi kok tulisannya Korboden ya? Nggak ada sih, kalau Korboden kan dilarang melintas. Tapi ternyata hanya sebagian jalan. Kita masih terus turun. Sudah enggak gerimis juga di sini di bawah. Kalau di atas tadi masih gerimis. Nah, di sini sudah mulai jalan ramai ya. Ya, ini daerah Kebobang, SDN Kebobang. Oh ya ya. Ini kita sudah sampai di daerah. Oh ini kecamatan Wonosari ini udah. Tumpang BRI unit Wonosari. Pasar Tumparjo sini. Pasar Tumparjo.
Tumpang Rejo ya teman-teman ya. Kita terus ke selatan. Nah ini loh, di daerah-daerah yang sudah terjangkau SPBU itu pasti ada ini Indo Station. Cuman per hari ini tadi harganya 13.650 teman-teman. Jadi di Pertamax masih di SPBU Pertamina ya, di Pertamaxnya itu 12.750. Nah ini kalau ke kanan itu kita ke arah Gunung Kawi, tapi kita ke arah kiri, kita menuju ke Kepanjen, belok kiri ya teman-teman ya. Dari arah atas tadi Tumpang Rejo, kita di pertigaan itu tadi belok kiri. Nah di sini sudah mulai hangat teman-teman, nggak sedingin yang di atas tadi. Nah kalau di sini ya cerah ini, mulus jalannya. Tidak tahu nanti setelah ini ya. Kalau yang setelah ini dari dulu itu memang jalannya rusak, dibenahi rusak, terus banyak lubang ini loh di daerah apa ya. Setelah ini yo, setelah jalan ini tuh jalannya itu pasti banyak yang berubah. Dulu karena dia aspal bareng gitu temen ya, diperbaiki aspalnya bareng-bareng mulai atas sampai bawah itu, yang di bawah itu pasti ikut rusak, rusak duluan. Tidak tahu kalau sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada orang meninggal teman-teman. Pelan-pelan dulu kita. Tadi ibunya depan ini melempar ikut nyumbang teman-teman ya. Ini sukarela untuk yang sedang berduka. Nah biasanya di jalan ini teman-teman itu ngaspalnya bareng, perbaikan aspalnya bareng sampai atas, cuman rusak duluan di sini. Oh ya ini memang di sini tuh gitu. Nah nih kayak gini. Dari dulu memang nggak tahu apa tanahnya gerak atau gimana, tapi ketika ngaspalnya itu pasti bareng, di perbaikan aspalnya pasti bareng. Cuman di sini pasti rusak duluan. Karena di sini tuh yang ke arah Gunung Kawi, yang ke arah Wonosari ya, ke arah Gunung Kawi itu sering perbaikan, bukan hanya tambal sulam teman-teman, tapi memang di aspal baru seperti itu. Karena mungkin akses wisata ya, ke wisata religi di Gunung Kawi, jadi sering dibenerin. Cuman ya nggak tahu kok sering rusak di sini. Di sini juga ada Pertasop, tutup tapi. Nah kalau di sini tuh juga ada wisata teman-teman. Di sini juga ada wisata. Nah di depan ini gapura sebelah kiri ini wisata asrama putri. Wisata asrama putri Kebon Sari, Kebobang ya, Kebobang. Nah, sini nih masih rusak. Nah di sini itu sudah mulai nggak rusak dulu. Nggak tahu di situ itu kenapa kok mesti rusak duluan. Ya cuma segitu tadi yang rusak duluan. Nanti yang di atasnya tadi sampai Tumpang Rejo, terus yang sini Patok kalau nggak salah namanya, itu kalau di aspal ya rusaknya agak lama gitu. Di sini mesti aspalnya baru gini teman-teman. Sering ini perbaikan aspal itu tidak ditambal gitu enggak, tapi memang di aspal ulang gitu. Sering memang. Nggak tahu kok pemerintah daerahnya perhatian ya untuk di daerah-daerah untuk menuju wisata virtual Gunung Kawi ini. Malus banget, mulus.
kalau gini ya bisa cepet sampai kita, karena jalannya enak, enak kayak rawon teman-teman. Nih, harus pelan, slow, tikungannya langsung tajam. Oke, lanjut lagi. Tuh, kayak gini teman-teman jalannya, mulus banget, enak mulus ini. Saya tahu kok pemerintah daerah tuh, pemerintah daerah setempat ini perhatian sekali ke akses jalan ke arah Gunung Kawi ini, sering perbaikan soalnya. Nah mungkin teman-teman yang dari arah mana selatan, dari arah ke Panjen itu ya arahnya ke sini. Kalau misalnya kita tadi lewat ke apa, Lembah Indah, lewat ke Panjen ya melewati jalan ini. Tapi yang berlawanan arahnya ke sini ya, kalau yang sana kan ke arah turun, yang berlawanan ke atas. Desa Plaosan juga terjadi lintas desa Plaosan. Enak ini jalannya. Sudah sampai, nah, habis ini sudah ngajum teman-teman, dekat ke Panjen. Harus pelan-pelan. Nah kalau di desa pegunungan gitu ya seperti itu, buat rumput ya di kebun untuk pakan ternak, motornya rata-rata dimodifikasi Supra, rata-rata itu Supra, terus Astrea apa Grand itu loh, itu dimodifikasi smash gitu, dijadikan motor trail. Jadi depan belakang itu banyak besar-besar semua, dan batiknya itu batik kotak-kotak yang besar-besar itu teman-teman. Di yang buat apa ke kebun untuk cari pakan ternak itu seperti itu. Ini sebentar lagi kita habis tikungan depan ini ke atas, itu sudah masuk di Kecamatan Ngajum, di Desa Ngajum. Nah ini, nah ini ada ayam pedas itu teman-teman, di sebelah tadi warung di bawah itu tadi, itu legendaris. Warung legendaris itu teman-teman, itu terkenal memang warungnya dari dulu, warung ayam pedas. Cuman parkirnya memang agak sulit karena pas tikungan. Kita ini ke kanan teman-teman, kalau kiri kita kembali ke arah tadi, ke arah Lembah Indah, ke arah Wagir itu, ke arah Malang Kota, tapi kita ke arah kanan ini masuk di Kecamatan Ngajum teman-teman, di Desa Ngajum ya tidak salah ini. Nah ini depan ini kantor camat Ngajum, dan ini kantor Korame loh, Ngajum. Jadi kalau di sini memang jalannya besar kayak gini, memang ya berbeda seperti di yang video saya sebelum-sebelumnya itu kan ada yang mana ke pantai selatan Malang itu lewat daerah Kecamatan Gedangan ya, itu yang saya cerita itu. Di sana swalayan modern seperti Indomaret, Alfa atau Basmala itu tidak ada. Kalau di sini ya ada, orang jalan besar. Puskesmas Ngajum.
lebar banget jalannya. Tapi jalan utama ya enak gini. Kanan ke Panjen, kita ke kanan. Kalau lurus tadi itu bisa kita ke Kepanjen juga bisa, cuman Kepanjen yang sebelah utara. Jadi jalannya itu sempit dan lewat-lewat jalan kampung ya teman-teman. Nah, ini ada apa ini? Ada yang naruh material di dekat jalan ini, mau perbaikan jalan mungkin dilebarkan lagi biar lebih nyaman ya. Enak ini. Nah, tadi banyak yang mobil nopolnya platnya itu luar kota teman-teman. Jadi di mana Lembah Indah tadi juga bisnya itu tadi plat mana sih, S atau mana ya, di rombongan tadi ya sepertinya menginap karena glamping yang dari atas sampai bawah tadi itu penuh si orang semua, tapi kendaraannya cuma sedikit, cuma ada beberapa mobil dan bis, mungkin ya itu rombongan bis tadi itu menginap tadi malam liburan lah sebelum akhir bulan teman-teman, sebelum harganya mahal. Kerasa banget suhunya teman-teman, dari tadi yang sangat dingin karena di 70 dBL, sekarang kita sudah agak panas, apalagi pakai jaket, cuman nggak sepanas di pantai selatan. Kalau di pantai selatan kan karena di dataran rendah ya, dekat dengan pantai, jadi panasnya itu terik gitu loh. Apalagi kalau ke kulit itu kayak kalau pas terik banget gitu, kayak digigit cemut ini. Ini Universitas Raden Rahmat. Oh, ini mau bangun kampus Unira, Universitas Raden Rahmat. Wah, enak ini teman-teman. Jadi saya rekomendasikan untuk yang daerah selatan, dari selatan itu lewatnya sini, karena lebih cepat lewat sini kalau dari selatan, seperti misalnya dari pantai selatan atau dari mana gitu, dari ziarah ke Masjid Tiban. Ya ada di Turen itu Masjid Tiban, biasanya tuh habis Masjid Tiban terus ke Sarian Gunung Kawi di Nyekar, di ziarah kubur. Itu memang saya rekomendasikan lewat sini teman-teman, semua kendaraan sih. Tapi kalau dari Kota Malang ya lewat yang mana, dari Wagir itu tadi, terus dusun Kenongo, terus Maduarjo, lewatnya sana tadi, yang atas tadi itu saya rekomendasikan juga, apalagi motor ya, saya rekomendasikan kalau dari Malang Kota lewat situ karena jalannya sudah bagus. Dan tetap harus berhati-hati karena beberapa titik ada longsor, bekas longsor ya, apalagi sekarang musim hujan, jadi harus benar-benar berhati-hati. Lagi ini akhir tahun itu biasanya ya mau enggak kepingin sih, cuman sering terjadi musibah gitu loh, bencana alam gitu loh. Kalau di sekitar November, Desember, Januari itu yang sering, karena di bulan-bulan itu curah hujannya lumayan tinggi teman-teman. Curah hujan lumayan tinggi, terus tingkat serapan
karena banyak yang pohon-pohon yang ditebang, terus serapan di atas itu, di atas bukit, atas gunung itu nggak ada, kurang ya. Jadi akhirnya airnya itu langsung turun ke bawah. Jadi hulunya sudah rusak, hilirnya yang merasakan tuh. Jadi ya nggak tahu lah gimana itu pengelolaannya di daerah pegunungan itu. Malah karena yang melakukan pembalakan untuk pembalakan hutan di gunung-gunung itu rata-rata memang bukan penduduk setempat, malah penduduk setempat itu menentang, tapi tetap kalah sama orang luar yang melakukan seperti itu. Malah kalau penduduk setempat itu malah menjaga agar tetap lestari gitu, karena itu berbahaya kalau rusak. Nah ini kalau ke kanan ke arah Blitar, kita ke arah kiri ke arah Kepanjen. Kalau lurus itu juga bisa sih ke arah Kepanjen, cuman itu ke arah yang Stadion Kanjuruhan, jadi bisa ke sana terus Satpas Prototype. Nah, buat SIM itu Kabupaten Malang lurus bisa, tapi kita belok kiri. Ini kita masuki Desa Talangagung, teman-teman. Talangagung, Kecamatan Kepanjen. Kita sudah masuk di wilayah Kecamatan Kepanjen nih ya, di Desa Talangagung. Biasanya kalau minggu gini yang ke arah Malang yang rame jalurnya, karena rata-rata yang dari Blitar itu yang bekerja di Malang, sekolah di Malang, kuliah di Malang itu di hari Minggu itu balik semua, teman-teman. Setelah liburan mungkin di Jumat atau Kamis atau hari Jumat malam itu pulang ke Blitar, ke Kediri gitu, terus hari Minggunya itu mulai balik lagi ke Malang. Itu Malang ya macetnya ya itu kadang di jam-jam sore, setelah jam 3 sore ya, jam 3 sore itu pertigaan Kacuk, terus perempatan Kebon Agung itu pasti macet itu. Nah, kita sudah masuk wilayah Kecamatan Kepanjen. Ya, lumayan lah. Udah sekitar ya 35 menitan bener, teman-teman. Sekitar 35 menit kita sudah sampai di Kepanjen. Dari Lembah Indah itu tadi ya. Jalannya juga lumayan semua, bagus-bagus semua. Cuma sedikit aja yang rusak, nggak berarti juga sih. Nah, kita sudah masuk di wilayah Kepanjen, teman-teman ya. Nah, oke. Saya rasa video saya kali ini cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Kita bertemu di video selanjutnya dengan perjalanan yang berbeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.